Jejak Leluhur mempersembahkan seputar sejarah, kajian ilmu para leluhur, spiritual dan filsafat. Update video terbaru dengan tekan tombol subscribe, like, dan share, serta sertakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, apa kabar? Sudah lama tidak jumpa. Saya mohon maaf kepada semuanya karena sudah lama saya tidak upload video. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan kembali upload seputar tentang kisah dan sejarah para ulama. Mudah-mudahan saya bisa mudawamah dan istiqomah untuk mengupload video ini. Dan bagi Anda yang gemar tentang sejarah ulama juga filsafat daripada pemikiran-pemikiran ulama, maka terus pantau di channel Jejak Leluhur ini. Tetapi untuk melanjutkan video ini, mohon karena Allahnya untuk menekan tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda. Semoga ilmu Anda bermanfaat. Terima kasih. Nah, jumpa kita kali ini, mari kita sama-sama menemui seorang ulama besar yang bernama Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi. Beliau dilahirkan di daerah Kampung Dagang Sambas, tepatnya yaitu Kalimantan Barat, pada bulan Safar tahun 1217 Hijriah. Hal ini bertepatan dengan tahun 1803 Masehi. Dari seorang ayah bernama Abdul Ghaffar bin Abdullah bin Muhammad bin Jalaluddin. Nah, teman-teman, beliau ada yang mengatakan bahwa Syekh Ahmad Khotib ini adalah merupakan keturunan dari Raja Maroko, ya. Kemudian Syekh Ahmad Khotib ini terlahir dari sebuah keluarga perantau, tepatnya yang berasal dari Kampung Sange. Tapi sekarang katanya Kampung Sangenya sudah terbagi-bagi, ya, entah Kampung Sange yang mana. Adapun pendidikan daripada Syekh Ahmad Khotib di masa kecilnya, Syekh Ahmad Khotib Sambas ini diasuh oleh pamannya yang terkenal sangat alim dan waro di wilayah tersebut. Nah, Syekh Ahmad Khotib Sambas ini menghabiskan masa remajanya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Ia berguru dari satu guru ke guru lainnya di wilayah Kesultanan Sambas. Salah satu gurunya yang terkenal di wilayah tersebut adalah Syekh Nuruddin Mustafa sebagai Imam Masjid Jami atau Kesultanan Sambas. Nah, karena Syekh Ahmad Khotib ini terlihat keistimewaannya terhadap penguasaan ilmu agama, maka Syekh Ahmad Khotib Sambas kemudian dikirim oleh orang tuanya untuk meneruskan pendidikannya ke Timur Tengah. Coba teman-teman bayangkan, pada saat itu belum ada kapal terbang, bahkan sampai ke Mekah dengan menggunakan perahu. Entah berapa bekal yang harus dibawa. Tetapi dengan tekad, maka Syekh Ahmad Khotib maka berangkat ke daerah Timur Tengah, khususnya yaitu ke daerah Mekah. Hal ini dilakukan pada tahun 1820 Masehi. Nah, Syekh Ahmad Khotib Sambas pun berangkat ke Tanah Suci untuk menuntaskan dahaga keilmuannya. Dari sini kemudian ia menikah dengan seorang wanita Arab keturunan Melayu. Jadi walaupun beliau itu menikah dengan orang Arab, tetapi memang silsilahnya katanya masih dari daerah Melayu juga, dan menetap di Mekah. Nah, sejak saat itu Syekh Ahmad Khotib Sambas memutuskan untuk menetap di Mekah sampai wafat sekitar tahun 1875 Masehi.
Nah teman-teman, kalau saya melihat anak-anak di zaman sekarang ya, di pondok aja sekarang di Pulau Jawa banyak ya, walaupun memang tidak keluar negeri. Dan memang pada saat itu kalau kita mondok di Indonesia, karena memang kiai itu, pesantren itu musuh Belanda, jadi untuk mendapatkan ketenangan mencari ilmu maka berangkatlah ke daerah Mekah, karena Mekah pada saat itu adalah kumpulan daripada para ulama ya. Nah selanjutnya, supaya kita lebih kenal lagi dengan Syekh Ahmad Khatib ya, karena memang di sini saya tidak terlalu panjang untuk membahas tentang riwayat beliau, maka kita langsung saja kepada ajaran yang dikembangkan oleh Syekh Ahmad Khatib ini. Teman-teman, perlu Anda ketahui bahwa Syekh Ahmad Khatib itu di Indonesia ada dua. Yang pertama adalah Syekh Ahmad Khatib Sambas yang sedang kita bahas di saat sekarang ini. Dan yang kedua ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ini dua-duanya merupakan ulama besar yang pernah menjadi mufti bahkan imam Masjidil Haram ya. Yuk kita lanjutkan teman-teman, yang kita bahas sekarang ini adalah Syekh Ahmad Khatib Sambas. Adapun ajaran yang dipegang oleh beliau itu adalah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Nah, Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah ini memiliki ajaran yang diyakini kebenarannya, terutama dalam hal kesufian. Jadi ada beberapa ajaran yang merupakan pandangan para pengikut tarekat ini bertalian dengan masalah tarekat atau metode untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi masing-masing kita untuk mendekatkan diri kepada Allah itu ada cara tertentu, ada metode tertentu, dari guru ke guru ke guru ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diketahui bahwa metode tersebut diyakini paling efektif dan efisien, karena kita untuk bertemu dengan Allah itu tentu saja harus orang yang pernah bertemu dengan Allah ya. Karena ajaran dalam tarekat ini semuanya kalau kita simpulkan dan kita tanyakan langsung kepada orangnya, kepada ahlinya maksudnya, dasarnya semuanya adalah Al-Quran dan hadis dan perkataan ulama arifin di kalangan salafus sholihin. Dan kita ketahui teman-teman sekalian, kalau kita melihat sejarah para wali, seluruh para wali ini adalah penganut dari tarekat. Dan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah tarekat Qadiriyah Naqsabandi, karena tarekat itu banyak macamnya. Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah ini mempunyai peranan penting dalam kehidupan muslim di Indonesia. Dan sangat penting adalah membantu dalam membentuk karakter masyarakat Indonesia. Bukan karena Syekh Ahmad Khatib Sambas sebagai pendiri orang lokal Indonesia teman-teman, tetapi para pengikut kedua tarekat ini, baik Qadiriyah maupun Naqsabandiyah ini ikut berjuang dengan gigih terhadap imperialisme Belanda dan terus berjuang melalui gerakan sosial keagamaan dan institusi pendidikan. Bahkan bukan hanya pada zaman itu, sampai zaman merdeka pun ini masih berlaku. Nah teman-teman, survei tentang sejarah tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah ini mempunyai hubungan erat dengan pembangunan masyarakat Indonesia. Khususnya tarekat ini merupakan salah satu keunikan masyarakat muslim Indonesia, bukan karena alasan yang dijelaskan di atas, tetapi praktik-praktik tarekat ini menghiasi kepercayaan dan budaya masyarakat Indonesia. Tetapi sayang teman-teman sekalian, di saat sekarang ini banyak orang yang tidak mempercayai tentang tarekat. Padahal kalau kita baca dalam sejarah, para wali semuanya memang ada gurunya. Dan salah satu ajaran yang gurunya turun-temurun dari Rasulullah sampai kepada
guru yang terakhir, maka itu sanad silsilahnya harus nyambung. Inilah yang dikatakan dengan tarekat mu'tabaroh. Nah, jadi tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini secara substansial merupakan akulturasi seluruh ajaran Islam yang kapah dalam segala aspek kehidupan. Dan tujuan tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah adalah tujuan umat Islam itu sendiri. Nah, dari manakah teman-teman sekalian ajaran ini? Anda jangan ragu. Ini semuanya menurut sumber utamanya yaitu Al-Quran. Islam sebagai agama yang diturunkan membawa umat manusia ke jalan yang lurus. Jalan keselamatan yang bermuara pada kesejahteraan dunia dan akhirat. Jadi fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, teman-teman sekalian, saya di sini tidak akan panjang membahas tentang isi daripada tarekat karena memang tarekat itu yang membahasnya harus ahlinya. Nah, karena di sini saya bukan berniat untuk mengajarkan, tapi ini hanyalah merupakan ajang belajar bersama. Nah, teman-teman, hasil daripada tarekat ini, ajaran tarekat yang terlihat di negara kita, maka ini sangat besar sekali pengaruhnya. Yang pertama terhadap orang-orang yang lebih tinggi, kita harus baik dohir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling menghargai, yang muda menghargai yang tua, ya. Kemudian murid menghargai terhadap gurunya. Jangan sampai sekarang kesopanan terhadap guru kepada orang tua memang sudah tidak diterapkan lagi. Dan ini sangat ditekankan sekali dalam ajaran yaitu Qadiriyah Naqsabandiyah yang dibawa oleh Syekh Ahmad Khotib. Yang kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya kita harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau terkena firman-Nya yaitu azabun alim, yang artinya duka nestapa untuk selama-lamanya di dunia hingga akhirat. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, hikmah daripada pelajaran tarekat selain kita bisa mendekatkan diri untuk ma'rifat kepada Allah. Jadi hubungan terhadap manusia itu, orang-orang yang keadaannya di bawah kita jangan sampai menghina atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus bersikap belas kasihan, kemudian sadar agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Harus dituntun dan dibimbing nasihatnya. Yang lemah lembut akan memberi keinsapan dalam menginjak jalan kebaikan. Kemudian teman-teman sekalian, hikmah daripada pelajaran tarekat yang dapat dirasakan di masyarakat yaitu kita terhadap fakir miskin itu harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan kepedihan. Maka kekurangan yang kita rasakan, maka jadikanlah untuk belajar aji rasa. Nah, teman-teman, ngaji sejarah akan dilanjutkan lagi pada sesi berikutnya, dan insya Allah saya dibarengi dengan perjalanan di perkampungan dalam video ini sambil kita bertafakur melihat keadaan alam. Sekian pembicaraan dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.